Baik ayah dan bunda, langsung kita mulai saja untuk menghemat waktu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 22 Surabaya, Ayah Bunda Wali Murid kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya, rekan-rekan wali kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan. Baik ayah dan bunda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ujian praktek, unjuk kerja dan karya, dan juga ujian sekolah, baik jadwal dan teknis pelaksanaan. Setelah paparan materi akan juga dibuka sesi tanya jawab untuk 4 orang ya, jadi masing-masing kelas dapat jatah untuk bertanya 1 orang, seperti itu. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu juga kita masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Lisa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Ayah Bunda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman wali kelas 6 mengucapkan terima kasih banyak partisipasi kehadiran Ayah Bunda dalam Zoom meeting kali ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Baik, mari kita saksikan di layar materi yang akan kita sampaikan hari ini. Sosialisasi ujian sekolah kelas 6 tahun pelajaran 2020. Sosialisasi ujian sekolah kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk ujian sekolah kelas 6 tahun ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ujian praktek, yang kedua UKK untuk kerja karya, dan yang ketiga ujian sekolah tulis. Saya akan menjelaskan masing-masing dari komponen ujian praktek, UKK, dan ujian sekolah tulis. Yang pertama yaitu ujian praktek. Lanjut Bu Ulfi. Lanjut. Untuk ujian praktek ini seperti edaran yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu, ujian praktek terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama PAI, khususnya ini materi Ismuba, Islam Muhammadiyah, Kemuhammadian dan Bahasa Arab, dan yang kedua PJOK. Untuk materi dan jadwal pelaksanaannya, tanggal 6 April 2021 yaitu hari Selasa. Untuk PAI-nya, materi yang diujikan praktek sholat 2 rakaat
atau sholat subuh yang dikemas dalam bentuk video, di mana untuk siswa putra diharapkan memakai busana muslim dan untuk siswa putri mengenakan mukena. Dan untuk yang PJOK, yaitu materinya praktek senam kreasi, sama juga dikemas dalam bentuk video dengan mengenakan baju olahraga dan bersepatu. Durasi video untuk praktek senam kreasinya antara 3 sampai dengan 5 menit. Mohon maaf untuk yang PJOK, bila mana siswa baju olahraganya sudah tidak muat, boleh memakai baju olahraga yang lain atau training dan kaos yang lainnya. Maksudnya bukan mengenakan yang atribut Muhammadiyah. Begitu. Selanjutnya, untuk penguji ujian praktek yang PAI diuji oleh Ustadz Rohim, Ustadz Lukman, dan Ustadz Afif. Sedangkan untuk PJOK dengan Bapak Muhammad Karim. Dan di sini saya jelaskan, untuk pelaksanaan ujian praktek itu tertera tanggal 6 April, tapi untuk memulai pembuatan video bisa dimulai tanggal 1 besok. Jadi Ananda bisa membuat video atau merekam videonya mulai tanggal 1 dan dengan proses pengeditan dan lain sebagainya, dengan kreasi. Jadi untuk pengumpulannya terakhirnya tanggal 6 April hari Selasa. Ngaten nggih Bapak Ibu. Next. Kisi-kisi ujian praktek untuk pendidikan agama. Jadi diminta membuat video untuk sholat 2 rakaat, di mana aspek yang dinilai yaitu gerakan dan bacaannya. Untuk gerakannya harus tertib, jadi urut mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, bacaannya, kebenarannya, dan istilahnya intonasi bacaan G. Jadi harus sesuai dengan yang diajarkan selama ini. Dan untuk PJOK, senam kreasi menggunakan musik. Musiknya boleh pakai musik apa saja, asalkan untuk durasinya 3 sampai dengan 5 menit. Untuk praktek PAI dan PJOK cukup itu yang bisa dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke UKK, unjuk kerja karya. Next, Bu Ulfi. Unjuk kerja karya di sini ini adalah model ujian terbaru dari Dinas Pendidikan, di mana Ananda menampilkan karya atau menunjukkan karya yang dibuat bersama dengan kelompok, jadi bukan individu. Proyek yang akan dibuat oleh Ananda beserta kelompoknya berupa hiasan 3 dimensi dalam figura, di mana bahan-bahan yang dibuat berasal dari campuran dari bahan bekas, bahan alam, dan bahan kertas. Dengan menggunakan figura ukuran 10R 10 kali 20 dengan ketebalan 3 cm. Untuk figuranya nanti ada subsidi dari sekolah, jadi ada untuk menyamakan figuranya diberikan dari sekolah. Untuk Ananda hanya menyiapkan bahan campurannya. Next. Tema yang akan diujikan dalam unjuk kerja karya, yang pertama toleransi dalam keberagaman, bisa mencakup agama, suku, bangsa, budaya. Yang kedua, Aku Rindu Sekolah, bisa menggambarkan suasana kelas atau suasana halaman sekolah. Yang ketiga, Lestari Alamku, bisa menunjukkan pelestarian hewan, tumbuhan, atau kenampakan alam, boleh buatan atau alami. Ya. Untuk yang keempat, menjelajah angkasa luar, materinya bisa dari tata surya atau kecanggihan teknologi. Nah, untuk yang UKK ini, penilaiannya mencakup mata pelajaran PPKN, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBDB. Jadi, karya yang dibuat harus ada masing-masing dari 6 muatan mapel tersebut. Ingatkan nggih Bapak Ibu. Nah, untuk pendampingan, Ananda nanti akan didampingi oleh guru dari selain guru kelas 6. Next, Bu Ulfi. Pendampingan UKK untuk kelas 6A nanti dibagi menjadi 5 kelompok
yaitu 3 kelompok putra dan 2 kelompok putri yang akan didampingi oleh Ibu Wahyu Zunaiza, Bu Zulkhairiyah, Bu Dita Dwi Kartika, Bu Milatun Nadifa, dan Bu Soekarnawati. Untuk pendamping kelas 6B, next, Ibu Nining Nurjana, Bu Soekarnawati, Bu Retno Wijayanti, Bu Rizky Mulyana, dan Bu Wahyu Zunaiza. Untuk pendamping kelas 6G, Ibu Milatun Nadifa, Bu Nurul Mufidah, Bu Umi Kalsum, Bu Zulkhairiyah, dan Bu Retno Wijayanti. Dan untuk pendamping kelas 6D, next, Ibu Rizky Mulyana, Bu Nurul Mufidah, Bu Umi Kalsum, Bu Nining Nurjana, dan Bu Dita Dwi Kartika. Nah, pendamping di sini tugasnya bukan hanya mendamping dan membimbing Ananda saja, tapi nanti juga sebagai penguji dari karya yang dihasilkan. Jadi ibu-ibu yang kami sebutkan tadi adalah sekaligus sebagai pendamping, pembimbing, dan penguji bagi Ananda. Oke, next. Adapun tahapan atau jadwal kegiatan UKK, yang pertama kita mulai dari tanggal 1 April besok, Bunda Ayah. Tanggal 1 April besok Ananda sudah dimasukkan ke dalam grup beserta kelompoknya. Untuk siapa saja kelompoknya nanti akan di-share oleh rekan-rekan wali kelas masing-masing. Jadi nanti jenengan sudah akan dimasukkan, kita usahakan kita memasukkan nomor ayah, bunda, sekaligus Ananda. Jadi bisa saling koordinasi. Kalau misalkan Anandanya boten paham, nanti ayah bunda bisa konsultasi dengan pendampingnya di dalam grup tersebut. Jadi mulai tanggal 1 sudah dimasukkan dalam grup dan nanti akan dipandu dan dibimbing oleh pendamping tadi dalam menentukan tema dan bahan. Selanjutnya, dari awal tadi belum saya jelaskan ya, untuk UKK ini kita sistemnya daring ya, daring dan luring. Nah, untuk luringnya ini tidak dianjurkan di sekolah, tapi nanti akan diadakan tatap muka bersama kelompok dan pendamping atau pembimbingnya masing-masing di salah satu rumah, salah satu siswa yang ada dalam kelompok tersebut. Tapi dengan tetap menjaga protokoler kesehatannya. Oke. Jadi nanti ada tatap muka selama maksimal atau minimal ya? Minimal 4 kali. Jadi yang pertama untuk masuk grup tadi masih online. Yang kedua pada tanggal 7 April itu Ananda sudah membawa bahan dan membuat rancangan awal kurang lebihnya 25%. Itu sudah mulai tatap muka dengan pendampingnya dan teman-temannya. Selanjutnya tanggal 16 April ada proses pembuatan targetnya hingga selesai 75%. Tanggal 22 April penyelesaian karya hingga 100%. Nah, setelah karya selesai, dalam proses pembuatan awal pemilihan bahan sampai dengan selesai, itu nanti ada yang namanya proses pembuatan video. Jadi di awal itu pada saat pemilihan bahan, pembuatan, sketsa, desain, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai video, dan nantinya akan ada proses pembuatan videonya sampai dengan selesai, dan editing, yang dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan 4 Mei. Nah, setelah video tadi selesai, video bisa dikumpulkan pada tanggal 5 Mei beserta karya dan laporannya. Jadi nanti yang dikumpulkan untuk UKK ini bukan hanya karya fisik, tapi juga nanti ada video dan laporan berkas. Jadi laporan kegiatan seperti itu, seperti laporan kegiatan praktikum itu Bunda. Jadi nanti ada 3 karya fisik, video, dan laporan kegiatan. Itu terakhir selesai tanggal 7 Mei. Oke, untuk UKK itu, next Bu Ulfi. Nah, untuk contohnya seperti ini yang akan dibuat oleh Ananda. Jadi karya 3 dimensi yang dikemas dalam figura.
Di situ nanti bisa dilihat ada bahan, campuran, alam, dan bahan bekas. Next. Contoh yang kedua. Next. Dan ini contoh yang ketiga. Oke. Ada ujian praktek, ada UKK, dan yang terakhir ini kami jelaskan, next Ulfi, ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini yang akan menjadi nilai dari ijazah. Insya Allah yang akan menjadi patokan nilai ijazahnya anak-anak. Ujian sekolah ini maksudnya adalah ujian tulis yang dikemas dalam bentuk daring. Jadi berupa link seperti PAT atau PTS yang dijalani anak-anak selama ini. Mata pelajaran yang diujikan ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, yang umum, PKN, IPS, dan mata pelajaran khusus dari SD Muhammadiyah yaitu Ismuba, Akidah Fikih, Akidah Fikih Tarikh, Al-Quran, dan Kemuhammadian, serta ada tambahan blok bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Untuk waktunya dimulai dari tanggal 26 April sampai dengan hari Rabu 5 Mei. Oke. Jadi ujian sekolah ini ada di sela-sela proses editing videonya anak-anak. Insya Allah tidak mengganggu UKK karena UKK-nya sudah dilalui di awal sebelum ujian sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan penjelasan dari 3 ujian yang akan dilalui oleh anak-anak. Kita beri kesempatan 4 pertanyaan, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau bisa nyuwun waktu yang 4 tadi dari kelas 6A1, 6B, 6C, dan 6D masing-masing 1 nggih Bunda. Monggo. Monggo Ayah dan Bunda, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Sekarang kita buka dari kelas 6A dulu nggih. Satu pertanyaan, monggo. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dinyalakan mic-nya dari kelas 6A. Assalamualaikum. Iya, monggo. Monggo langsung pertanyaannya saja nggih, Bu. Assalamualaikum Pak. Iya. Maaf Pak, mau tanya untuk ujian apa namanya PJOK nanti, nanti kan senam praktek ya Pak ya? Halo? Ya, membuat senam apa? Senam kreasi ya, senam kreasi. Ya. Senam kreasi. Senam kreasinya nanti ditentuin atau gimana Bu? Karena kan kebetulan kami tidak ikut dari kelas 1 sampai 5. Dan kebetulan katanya itu nanti itu pernah dipelajari di kelas 5 kalau nggak salah. Ya. Jadi itu gimana Bu? Nanti apa dikasih apa namanya? Dikasih ininya apa jenisnya, senam kreasinya harus seperti apa atau memang kita harus cari sendiri? Gitu aja Pak. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua nggih. Ditampung dulu nggih. Untuk pertanyaannya langsung sekarang ke kelas 6B. Monggo wali murid kelas 6B bisa dinyalakan mic-nya yang ingin bertanya. Ayah dan Bunda kelas 6B. Tidak ada dari kelas 6B? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan UKK gitu ya. UKK itu tadi ada pembuatan video. Nah, terkait dengan pembuatan videonya itu nanti akan disupport sama siapa ya? Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya Bapak? Oke, terima kasih banyak. Jadi mau tanya terkait dengan UKK tadi. UKK tadi itu untuk yang mensupport membuat video siapa ya? Apakah oleh guru pembimbing atau dengan murid-muridnya sendiri? Mohon arahannya, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya.
lanjutkan dari wali murid kelas 6C sekarang. Monggo, Ayah dan Bunda, wali murid kelas 6C. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari mamanya Naila 6C. Mau konfirmasi saja, ini kan dalam rangka masih daring, ada jadwal 4 kali tatap muka, di mana saat ini Ananda ikut dengan saya di luar kota, dan kemungkinan untuk jadwal itu tidak bisa bagaimana? Untuk dari Naila sendiri, kemungkinan kalau ada istilahnya kerja kelompok mungkin tidak bisa mengikuti, tapi untuk secara tugas mungkin dia bisa mengerjakan sendiri. Untuk itu dari saya, mamanya Naila. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Sekarang untuk wali murid kelas 6D. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk yang tugas yang videonya itu dikumpulkan di file berupa file itu pakai apa nih, Pak? Pakai apa namanya, flash disk atau bagaimana? Video yang apa nggih Bunda? UKK atau yang praktek Tigora tadi? Yang UKK yang... apa? Gitu, ya. Itu saja nggih Bunda? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, langsung saja kita jawab pertanyaannya nggih satu persatu. Monggo untuk Bu Lisa dijawab. Bu Ulfi minta slide yang ke-6. Slide yang ke-6. Terus untuk PJOK kompetensi dasar sedap. Untuk PJOK-nya nanti yang dinilai dalam kompetensi dasar itu tentang gerak variasi dan kombinasi gerak, rangkaian langkah dan ayunan langkah. Paling tidak untuk senamnya nanti senam kreasi yang pastinya ada pemanasan, ada inti dan ada pendinginan. Itu saja Bunda. Jadi ya dalam durasi 3 sampai 5 menit nanti pastinya ada pemanasan, inti dan pendinginan. Itu saja. Yang pastinya harus disesuaikan dengan musik yang akan digunakan. Katen nggih. Mama Bebet. Siap, Bu. Siap. Ya, berarti itu ya, Bu ya. Apa? Kita buat sendiri ya. Kita termasuk pemilihan lagunya juga sendiri gitu, ya, Bu. Tentukan. Kreasi sendiri. Boleh pakai lagu daerah, boleh pakai lagu yang kalau katanya Pak Karim kemarin yang sesuai minatnya anak-anak gitu aja enggak apa-apa. Oh gitu. Oke, siap. Mama Bebet. Siap, Bu. Makasih, Bu. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya yang kedua, Bu. Oke, yang kedua tadi dari 6B. Untuk tentang videonya, video yang membuat tadi siapa nggih? Pertanyaannya begitu. Jadi untuk videonya, kalau untuk ujian yang praktek tentu pribadi nggih, tanggungan untuk perorangan, yaitu untuk senam kreasi dan juga untuk sholatnya. Kemudian untuk yang video UKK-nya, yaitu meliputi isinya perkenalan, kemudian ada proses pembuatan karya, kemudian presentasi setiap siswa dan juga penutup. Nah, untuk editingnya itu karena beban kerjanya juga berkelompok, monggo dikoordinasikan dalam satu kelompok tersebut. Mungkin
boleh dibantu oleh ayah dan bunda ataupun saudara dari anak-anak. Nanti bisa dikoordinasikan dengan masing-masing guru pendampingnya, begitu. Oke, thanks. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang perlu disampaikan kembali? Monggo. Monggo dinyalakan dulu mikrofonnya. Assalamualaikum, Ibu. Mau tanya, itu pembagian grup kan sekarang kan memang lagi musimnya pandemi ya. Kalau bisa hanya saran berdasarkan dekat rumahnya aja ya Bu ya. Menanggapi dari Bu Hesti, terima kasih sarannya. Tetapi ini kemarin kami koordinasi dengan guru kelas 6. Untuk kelompoknya sendiri kami atur berdasarkan tentang potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Jadi kita ajak, kita pastikan bahwa dalam satu kelompok itu ada anak yang memang ahlinya bagian ini, kemudian ada yang ahlinya bagian itu, jadi bisa saling-saling melengkapi. Tidak ada salah ginjing ataupun iri ataupun salah paham begitu. Jadi kami usahakan kelompok yang sudah dibentuk insya Allah benar-benar kelompok yang sudah terbaik untuk masing-masing anak kita semua. Begitu. Bagaimana Bu Hesti? Pripun? Terima kasih. Terima kasih. Jadi satu kelas tuh dibagi 6 ya. 3 kelompok laki-laki, 3 kelompok perempuan gitu. Kalau untuk Kalau untuk 6A, ini kan memang semua dari kelas A, B, C, G itu kita bagi masing-masing, tiap kelompok itu hanya ada cewek dan hanya ada cowok. Jadi kita sesuaikan. Misalkan di kelas 6A, cowoknya ada 15, berarti menjadi 3 kelompok, ceweknya 13, kita bagi menjadi 2. Ada yang, jadi masing-masing kelompok itu ada yang terdiri dari 5, ada yang 6, dan ada yang 7. Ingatan. Jadi dalam satu kelas itu masing-masing 5 kelompok. Ingatan Bu Hesti. Matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Kita lanjutkan ke pertanyaan tadi nggih, untuk kondisi apabila siswa ada di luar kota bagaimana? Bisa dipakai ya. Luar kota. Untuk mamanya Naila tadi pertanyaannya jika ada yang kondisi di luar kota untuk pengerjaan UKK-nya mana? Jadi nanti mungkin bisa dibagi tugas ya untuk mengerjakan UKK-nya. Mungkin nanti ada temennya yang memikirkan itu idenya, konsepnya. Nanti ada bagian yang bersama-sama untuk mengerjakan di rumah satu siswa, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi bisa dikoordinasikan dengan teman-teman dan juga pembimbingnya nanti kalau tidak bisa datang, seperti itu. Jadi mungkin untuk yang mamanya Naila yang di luar kota itu kan bisanya yang hanya daring. Kemungkinan nanti dikoordinasikan dengan kelompoknya, bagian editing videonya mungkin bisa. Jadi tidak yang kerja kelompoknya datang tatap muka, tapi yang bagian ininya editing videonya. Mungkin itu Ibu. Jadi nanti disampaikan dengan pendampingnya seperti itu. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Menambahi dari penjelasan tadi, karena kan juga mengingat penilaiannya yang akan diberikan ke anak-anak ada 2, yaitu untuk penilaian kelompok dan juga untuk penilaian individu. Nah, untuk kelompok sendiri dilihat dari hasil karyanya meliputi kerapian, estetika, muatan, kemudian tema dan juga kreativitasnya.
Kalau individunya juga nanti akan meliputi kekompakan dan juga presentasi siswa saat menjelaskan di dalam video. Jadi meskipun di luar kota, monggo kan bisa sharing video saat perkenalan maupun video saat intinya tetap koordinasi dengan teman-teman satu tim dan juga dengan guru pendampingnya. Begitu. Baik. Selanjutnya Bunda, untuk pertanyaan keempat, video UKK dikumpulkannya bagaimana? Begitu nggih, Bunda Rulin? Di sini untuk video UKK itu nanti apabila sudah selesai akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Nanti kalau sudah akan dikirim kepada guru pengujinya masing-masing. Nah, nanti guru pengujinya itu apabila sudah menilai akan mengirim ke wali kelasnya. Seperti itu, Bunda. Bagaimana, Bunda? Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, Bu, terima kasih. Kami, Bunda. Sudah. Mungkin saya tambahi waktu 2 kali pertanyaan G. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. 2 kali, monggo bisa dari A sampai D, monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini dengan wali muridnya Rasya 6C. Mau nanya yang kakak video dan di dalam figura itu tadi ada yang mohon maaf Bu, mungkin bisa diulang di sini suaranya agak patah-patah nggih. Orang di sini suaranya agak putus-putus, mungkin bisa diulang. Halo. Iya. Nggih. Yang gitu itu. Halo, Pak Aldo. Nggih, mengenai Bu. yang UKK Pak Aldo. Ya, itu yang UKK itu kan hiasan 3D-nya itu kan berkelompok. Tadi videonya itu saya itu ada isi perkenalan, kemudian ada item-item penjelasan mulai dari awal prakarya sampai akhir, seperti itu mungkin ya Pak. Itu dilakukan masing-masing siswa atau satu siswa mewakili semuanya, mewakili kelompoknya maksudnya. Mungkin itu. Kita langsung dijawab apa? Jawab aja. Langsung dijawab. Ini nanti untuk videonya satu aja gitu, satu untuk satu kelompok. Jadi nggak usah semuanya buat, jadi satu untuk satu kelompok ketika waktu mengerjakan, bisa berkumpul di rumah, ketika membuat konsepnya itu cukup satu saja, tidak usah semuanya. Coba. Menambahi penjelasan dari Pak Aldo, untuk video UKK-nya sendiri memang tanggungannya hanya satu dalam setiap kelompoknya, tetapi untuk yang perkenalan itu memang harus setiap siswa memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi semua harus nampang di videonya. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri memang kan secara tim, mungkin untuk pengsyutan videonya boleh bergantian untuk yang pembuatannya. Kemudian untuk yang presentasi siswanya, setiap siswa diusahakan memang harus mengungkapkan pendapatnya. Karena kan di dalam proses pengungkapan pendapatnya tadi, nanti gurunya bisa menilai bagaimana kosakata yang digunakan oleh masing-masing siswa tersebut. Dan kemudian untuk penutupnya, mungkin bisa untuk diisi dengan kesan-pesannya ketika mengerjakan, ataupun bisa diisi dengan behind the scene-nya. Begitu, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Mungkin nanti gini, intinya dalam video nanti semua anak berhak menyampaikan pendapatnya.
Karena mengikuti penilaian individu. Jadi karena penilaian individu itu yang dinilai kan bukan hanya kerjasamanya saja, tapi juga kegiatan atau keaktifannya anak-anak sendiri dalam kelompok tadi. Nah, tentu. Satu lagi pertanyaan? Satu lagi pertanyaan, monggo. Assalamualaikum. Saya Bunda Yapi dari kelas 6A, Bu. Oke. Saya mau tanya yang mengenai laporan kegiatan, apakah ini dibentuk seperti makalah atau jurnal? Ngoten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk laporannya semacam laporan kegiatan, tapi nanti ada format dari kita, Ibu. Ada format dari kita. Jadi nanti kita serahkan ke pendampingnya, yang pendampingnya nanti yang menyampaikan ke anak-anak. Nanti semuanya ada format dari kita. Laporan sederhana seperti laporan kegiatan. Ngaten nggih Mama Abi? Sudah. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Aca, Bu. Halo. Ini Bu mau nanya soal ujian sekolah. Ujian sekolah itu sistemnya daring ya, Bu ya? Iya, Bunda. Secara daring. Itu daring itu ditentukan jam sama ditentukan waktu enggak, Bu? Sama saya jawab apa? Sama kayak jawab sekalian. Ya. Mama Aca, ya. Mama Aca 6B. Untuk 6B. Ya, untuk ujian sekolah mekanismenya sama dengan PAT, Ibu. Jadi hanya bisa dikerjakan pada saat hari itu saja. Mulai pengerjaannya sama pukul 7 sampai dengan 23.59. Jadi hanya bisa dikerjakan. Jadi nggak ditentukan waktu kayak waktu ujian kelas 5 itu loh, Bu. Oh, jadi waktunya ini, berjalan. Ada waktunya, boten. Enggak ya? Boten. Ya. Ada waktunya. Oh iya. Jadi maksudnya berapa menit gitu, boten Ibu. Sampai selesai. Sampai anak-anak selesai, cuman batas pekerjaannya sampai pukul 23.59 dalam tiap harinya. Oh, jadi bisa masih agak lama untuk mengerjakannya ya kalau ada yang sibuk ya, Bu ya. Sama kayak PAT kemarin. Oh, terima kasih. Ya. Bunda, untuk Bunda Aca sedikit menambahi saja dari penjelasannya Bu Lisa bahwa untuk pengerjaannya hanya dibatasi 1 kali. Jadi untuk pengerjaan USEK besok kalau bisa apabila tidak ada kendala hanya dibatasi 1 kali pengerjaan saja seperti itu. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin ada yang mengerjakan soal tiba-tiba langsung keluar. Nah itu silakan untuk berkonsultasi pada wali kelas, nanti baru wali kelasnya mengizinkan untuk mengerjakan ulang. Seperti itu Bunda. Jadi agar tidak ada double nilai. Apabila tidak tidak izin dulu kepada wali kelas, lalu langsung lebih lanjut, konsekuensinya yang diambil nilainya adalah nilai yang pertama. Seperti itu. Terima kasih. Kita selesaikan sampai jam 11. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya Bu, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bu. Ini apa? Tahan atau rekreasi Bu?
Itu aja. Reaksi aja Bu. Itu, makasih banyak. Oke, untuk kegiatan lanjut setelah ujian ini masih belum ada konfirmasi lagi ya Bunda, karena memang kondisinya kan masih pandemi. Jadi kita masih untuk hari ini kita sosialisasikan tentang ujiannya anak-anak dulu. Untuk kegiatan selanjutnya ada episode selanjutnya, J. Oke. Atur nuwun, ngapunten. J. Monggo, barangkali ada lagi yang bertanya? Sampun Bapak Ibu? Bisa. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Untuk yang tugas UPK tadi, Bu, ini tadi katanya nanti dibentuk dalam grup, nggih, Bu, nggih? Sesuai dengan guru pendampingnya masing-masing gitu, nggih. Berarti nanti semua monitoring sama konsultasi nanti semua terhubung dengan gurunya pendamping, nggih, satu. Terus yang kedua, konsultasi secara daring dan online, nggih, nggih. Untuk yang secara daring sama luring, Bu. Ya, untuk yang secara ruling ini nanti semuanya menunggu panduan dari gurunya atau per by janjian aja, Ibu. Gimana? Matur suwun, Ibu. Yang pertama tadi. Oke, untuk UKK memang kemarin kita sudah sosialisasi ke pendamping, jadi semua kita serahkan ke pendamping untuk guru kelas 6 sebagai penanggung jawab. Jadi nanti di grup yang akan dibentuk itu hanya ada pendamping. Kalau misalkan mama atau ayah ada pertanyaan yang istilahnya kurang puas kalau tidak disampaikan ke wali kelas, monggo. Kita terbuka lebar untuk menampung pertanyaan. Oke. Terus untuk kegiatan luringnya, mohon maaf, Mama Haikal, untuk kegiatan luringnya tadi maksudnya bagaimana? Ini nunggu dipandu dari guru pendamping atau sudah ada schedule-nya, Ibu? Oh, oke. Kan untuk yang schedule yang kemarin itu target ya, target dari sekolah. Tapi kalau misalkan Ananda dengan bimbingan atau pendampingan dari guru pendampingnya sudah bisa menyelesaikan sebelum target, monggo, tidak apa-apa. Jadi nanti semua langsung dari panduan guru pendampingnya pun. Oke, schedule kita tetap yang tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau misalkan sudah selesai sebelum itu lebih baik, ngaten Bu. Oke, Bu. Oke. Kira-kira sampai tanggal berapa, Ibu? Proyeknya finish terakhir. Kalau target fix yang terakhir itu sebelum anak-anak usek. Tanggal Bu Ulfi bisa ditampilkan? Jam 7 sampai jam 3. Pembuatan karya selesai tanggal 22. Pembuatan karya selesai tanggal 22 April. Terus untuk proses pembuatan videonya sampai dengan 4 Mei. Ngaten Ibu. Jadi finish 2 Mei, Bu, nggih? Ya. Sampai 5 Mei itu pengumpulan videonya, 5 Mei. Oke, sebelum Lebaran. Oke, Bu. Karena kalau di akhir bulan April ini kan berbarengan dengan ujian tulis gitu, Bu. Takutnya nggak konsentrasi, satu sisi Ramadan, satu sisi juga ujian, satu sisi juga UKK gitu loh, Bu. Biasanya kan last minute gitu yang ngerjakan gitu loh, Bu. Khawatirnya kalau nggak ada persiapan ya mendadak gitu loh, Bu. Kan gini, pada saat di awal itu yang pertemuan pertama, kedua sampai keempat itu anak-anak sudah mengantongi video. Jadi nanti setelah karya selesai tanggal 22 April, proses editing videonya itu di sela-sela ujian. Insya Allah boten mengganggu Ibu, karena karyanya sampun selesai. Hanya tinggal editing saja. Ngatet. Oke, matur Bu. Sami-sami. Sampun Bapak Ibu. Bu, Assalamualaikum. Saya wali murid dari Al Aziz, mau nanya. Untuk figura 3 dimensi itu ukurannya ditentukan kita sendiri apa dari pihak sekolah? Ukuran apanya Ibu, mohon maaf?
Figura yang tidak diisi untuk membuat figura di sekolah. Dari sekolah ya, size-nya ukurannya. Iya. Jadi untuk figura yang akan digunakan yaitu ukuran 10R, yaitu 10 kali 20 dengan ketebalannya yaitu 3 cm. Nah, ini figuranya adalah subsidi dari sekolah. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan figura tanpa harus iuran kembali. Mungkin iurannya bisa digunakan untuk mengisinya tadi, untuk mengisi karyanya. Matur nuwun. Sami-sami. Sudah ya. Sampun ya Pak, Bapak Ibu. Bu, satu lagi ya Bu ya. Monggo. Untuk pengambilan video yang untuk sholat sama PJOK dan UKK, itu kan nanti akan dikirim melalui Google Drive ya Bu ya. Nah itu kalau untuk UKK kan nggak mungkin durasinya sebentar ya Bu, pasti panjang. Itu pasti memerlukan kayak flash disk, itu apa seperti itu Bu? Boten. Jadi untuk video dari UKK maupun ujian praktek memang durasinya panjang, tetapi insya Allah kalau menggunakan Google Drive masih kapasitasnya mumpuni. Karena kan unlimitednya itu 15 GB, insya Allah tidak sampai segitu, bisa dikirimkan ke kami. Misalkan memang kesulitan ketika mengirimkan videonya, monggo bisa dikonsultasikan ke guru pendampingnya. Nanti akan dibantu untuk mengupload video ke Google Drive-nya. Begitu, Bunda. Kalau untuk sholat sama PJOK-nya itu nanti juga Google Drive ya Bu ya? Nggih. Untuk sholat dan juga PJOK-nya melalui Google Drive link. Sama. Nggih, ngoten mawon Bu. Nggih, sampun Bun. Maaf, mungkin saya bisa mewakili pertanyaan di luar yang kita bahas kali ini. Saya cuma mengajukan pertanyaan dari putri saya. Ananda Naila menanyakan untuk sampai akhir tahun kelulusan, apakah ada kesempatan untuk wisuda bareng ketemu teman-temannya atau secara daring seperti tahun kemarin? Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah kalau memang situasi sudah memungkinkan, kita sebagai gurunya juga sebenarnya ingin Bu, karena memang belum ketemu anak-anak sama sekali, hanya lewat layar ya. Jadi kalau memang ada keputusan dari dinas boleh mengadakan wisuda, kita ngikuti. Tapi kalau memang tidak dianjurkan, insya Allah mungkin kita buat video wisuda virtual seperti tahun sebelumnya. Ngaten Ibu, Jadi nanti ada informasi lebih lanjut tentang wisuda ini, Mungkin saya bisa menjawab sampai segitu saja. Baik, terima kasih. Udah cukup jenuh, mungkin 2 tahun kangen sama teman-temannya. Nggih, sama Ibu. Kami juga rindu kan, belum pernah bertemu sama sekali. Sampun Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk kelompoknya dan materi PPT hari ini serta rubrik penilaian dan aspek penilaiannya nanti akan dikirim oleh wali kelas masing-masing, Mohon ditunggu di WA-nya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri. Monggo Pak Aldo bisa ditutup. Nah, sekian sosialisasi ujian kelas 6 dan praktek, kakak dan ujian sekolah. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak kita bisa melewati ujian ini dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhana baqallahu hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.